pertanyaan dari Mas Asabik Yudi. Pertanyaannya adalah, kalau ada orang sholat rajin sholat maksudnya, tapi masih melakukan dosa-dosa besar, itu bagaimana Pak? Dosa besar yang dimaksud itu adalah zina, yaitu berhubungan dengan sesama jenis malah ini, dan sejenisnya. Apalagi sekarang ini banyak yang telah membukanya ke publik terkait tentang LGBT. Masya Allah, hal-hal macam ini adalah bisa saja terjadi. Namun, kita harus paham bahwa kalau kita jawab jujur, orang yang berbuat dosa besar hampir bisa dipastikan, bahkan saya memastikan sholatnya pasti ora karu-karuan. Orang sholat tapi masih berbuat dosa yang besar, maka logikanya sholatnya pasti hanya asal melaksanakan. Jangan lupa, semua hal itu berkualitas. Contoh, saya pernah dengar emas itu yang paling tinggi berapa karat? 24 karat. Ada di bawahnya 22. Ada di bawahnya 18. Ada lagi yang di bawahnya namanya sekarat, kan gitu? Harus dipahami. Kalau sholat kita itu pahalanya besar, ya. Yang khusyuk, misalnya sholat yang bagus, yang khusyuk, yang sempurna, tepat waktu, zikirnya banyak, doanya lengkap, pahalanya katakan misalnya, ini hanya misal, 1 juta. Maka yang berkualitas di bawahnya mungkin 900.000, di bawahnya 500.000, di bawahnya 100.000, di bawahnya bisa jadi hanya sekitar 50, bisa jadi di bawahnya 10, bisa jadi di bawahnya minus. Apakah ada orang yang melakukan sholat malah berdosa? Ada. Siapa? Orang yang sholatnya ngalamun dan di dalam batinnya adalah hal-hal berbuat kejelekan, menfitnah dan lain sebagainya, suudzon dan seterusnya, bisa jadi minus. Orang yang berbuat dosa besar kemudian dia sholat, maka monggo diambil logikanya. Sulitnya bukan main. Orang yang bisa berbuat baik saja dengan kebaikan yang sekuat-kuatnya, sholat khusyuk berkualitas, sulitnya bukan main. Apalagi ini orang yang hatinya rusak atau artinya belum betul dan dia melakukan perbuatan keliru yang salah semacam itu. Karena itu sekarang perbandingan. Kalau dosa zina berjumlah 10 juta dilawan dengan sholat yang hasilnya mungkin minus, kira-kira orangnya gimana? Nah, ini perbandingannya semacam itulah. Namun sekali lagi saya selalu mengatakan tidak apa. Itu tidak apa-apa. Zina itu tidak apa-apa. Durhaka pada orang tua itu tidak apa-apa. Allah Maha mengampuni dosa-dosa orang selama dia mau bertaubat. Makanya bersani nanti di dalam surat Al-Furqan surat 25 Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan faulaika yubadilullah sayyiatihim hasanat. Orang yang mau bertobat, berhenti bertobat, kembali kepada jalan yang benar, tobat itu kembali kepada jalan yang benar. Wa amana, imannya tumbuh dengan subur dan baik. Kemudian wa amila amalan salihah, dan terus berbuat amal soleh, tidak berdosa lagi. Allah mengatakan faulaika yubadilullah sayyiatihim hasanat. Semua dosa-dosa besarnya itu akan diganti, dirubah menjadi pahala. Allahu Akbar. Makanya Allah adalah orang yang paling mencintai orang yang mau bertaubat. Demikian Mas As-Sabik, Mas As-Sabik, semoga bisa dikembangkan sendiri jawaban saya, jawaban singkat.
dan panjenengan bisa mengembangkan sendiri sehingga bisa lebih bermanfaat, dan kalau bisa tolong tularkan kepada orang lain, lebih-lebih saudara-saudara kita yang sekarang masih dalam gelap gulita hidupnya. Semoga Allah memberikan penerang dan masuklah mereka dalam hidayah Allah dan menjadi orang yang bertaubat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin.